Jadi wisata mangrove ini bisa dijadikan spot foto dan juga bisa dijadikan untuk foto prewedding karena di sini backgroundnya menjadi pembeda dari wisata yang lain. Nah, di sini kita juga disuguhi dengan pemandangan laut luas dan juga pohon-pohon mangrove. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu objek wisata yang ada di Kota Bengkulu. Coba tebak nih. Ya, saat ini saya sedang berada di Kampung Sejahtera, Kelurahan Sumberjaya, Kota Bengkulu, yang biasa terkenal dengan wisata mangrove-nya. Nah, kampung nelayan yang terkenal kumuh ini kini disulap ya menjadi suatu tempat foto yang instagramable. Nah, seperti apa tempat wisatanya, objek-objek apa aja yang bisa digunakan untuk spot foto? Ayo ikutin saya. Halo Is, boleh ikutan gak nih? Boleh dong, boleh. Mau nanya-nanya nih, mau nanya-nanya ke tengah ya. Kalian udah sering nggak ke sini atau baru? Atau gimana sih? Kenapa milih tempat ini jadi tempat wisata? Karena... Ayo, siapa mau jawab? Siapa? Buka dong. Nah, Mas ini kenapa? Kenapa? Kalau untuk memilih lokasi sih Mbak ya gimana ya? Cuman lokasinya itu agak bagus gitu, menarik, sekalian ada danau kan, jadi kalau kesini sih baru berapa kali lah, nggak terlalu sering. Jadi wisatanya bagus ya, Bang? Bagus lah, agak menarik perhatian. Mau gitu. kesini lagi nggak selanjutnya? Ya bisa-bisa dong kalau ada waktu. Nah, pemirsa itu tadi mereka sedang foto-foto di sini. Jadi wisata mangrove ini bisa dijadikan spot foto dan juga bisa dijadikan untuk foto prewedding karena di sini backgroundnya menjadi pembeda dari wisata yang lain. Nah, Eka mau coba-coba dulu nih foto di sini. Mau lihat Eka foto? Ayo. Selain pemandangan kampung nelayan dan hutan mangrove, di lokasi ini juga sudah ada beberapa fasilitas pengunjung loh yang sudah disediakan, seperti tempat duduk, toilet, dan taman-taman. Sejak kapan sih kampung nelayan ini menjadi objek wisata? Yuk kita cari informasinya. Nah, sekarang saya bersama dengan Ibu Wimi selaku Ketua RW di sini. Bu, bisa sedikit ceritakan gimana sejarah di terbangunnya wisata mangrove ini? Bisa bicara masalah wisata mangrove ini yang di Kampung Sejahtera ini berdiri, bukan berdiri sebenarnya ya, mulai viral itu di tahun 2016. Di tahun 2016 itu seiring dengan adanya pembangunan
infrastruktur yang waktu itu memang masuk di program Bapak Presiden. Jadi Kelurahan Sumberjaya, Kampung Sejahtera Kelurahan Sumberjaya ini merupakan salah satu yang menjadi pusatnya itu pusat pembangunan infrastruktur. Jadi ketika itu kita melakukan pembangunan dilakukan oleh PUPR dari pusat. Nah, setelah itu seiring berjalannya dengan pembangunan infrastruktur ini, jadi banyak warga masyarakat khususnya itu kalangan remaja yang berkunjung ke sini, terus mereka kan karena di sini kemarin memang sudah ada kapal tapi kemarin masih kapal nelayan waktu itu. Jadi ketika saat itu rekan-rekan, teman-teman, beberapa teman-teman itu mereka itu jalan-jalan menggunakan kapal wisata, bukan kapal wisata sih sebenarnya di waktu itu masih menjadi kapal nelayan. Nah, setelah itu mereka itu keliling ke hutan sini. Dulu masyarakat nggak kenal mangrove, mereka tahunya ini hutan bakau. Jadi mereka jalan keliling, baru mereka nanti di situ update status. Waktu itu kan yang lagi viralnya Facebook dan Instagram. Jadi mereka posting. Akhirnya dari postingan itu kan dilihat oleh masyarakat banyak. Jadi mereka bertanya-tanya, nanya-nanya, mungkin ada yang inbox atau DM gitu, nanya itu lokasinya di mana? Oh itu di Sumberjaya, di RW 2 katanya itu. Jadi banyak mulai mereka datang ke sini, masuk beberapa, ada mahasiswa, ada apa yang berkunjung ke sini. Akhirnya mereka muncul, oh ini kalau nama ininya mangrove loh, nama kerennya gitu. Akhirnya 2017 awal itu pembangunan berkelanjutan, masih dari PUPR, mereka melanjutkan pembangunan seperti yang kita lakukan ini. Seperti ini pembangunannya, ada dermaga apung, ada alun-alun yang sekarang tempat kita ini. Itu tempat kita ini ada 3 alun-alun di sini, di sana dengan yang di situ ada 3 alun-alun. Jadi pengunjung makin ramai. Jadi mereka melihat mangrove yang seperti ini makin tumbuhnya alami. Jadi muncullah, oh ini nama kerennya mangrove loh. Jadi itu yang mencetus nama Iya. hutan mangrove itu siapa? Wisata di sini? Yang mencetuskan nama hutan mangrove itu sebenarnya wisata di sini sebenarnya pengunjung sih. Itu pengunjung yang datang itu, oh, ini namanya mangrove loh Bu, katanya. Ini namanya mangrove loh Pak gitu. Nah, mulanya kan masyarakat cuma mengenal ini, mereka nggak tahu kalau ini mangrove. Mereka tahunya ini hutan bakau yang memang fungsinya untuk melindungi dari apa itu ya? Abrasi. Ya, dari abrasi itu. Terus kalau dampak positif sendiri untuk pembangunan wisata mangrove di sini, apa dampak positif? Kalau dampak positifnya banyak ya. Yang pertama itu mungkin dari sektor ekonomi. Itu kalau dari sektor ekonomi khususnya ya di sini mungkin yang jual kuliner, otomatis kalau kemarin kan mereka cuman mungkin ada keliling jualan, terus sekarang kan mereka udah ada tuh yang di sana kan udah ada tuh yang memang mendirikan bukan tenda ya, kayak pondok-pondok gitu. Nah, jualan kuliner, makanan-makanan kecil, makanan anak-anak, terus juga ada souvenir yang di sana juga ada itu kerang-kerang, itu juga satu tuh kuliner satu, ada es buah, ada apa, otomatis ada dampak ekonomi, meningkatkanlah pendapatan masyarakat itu pada untuk yang kuliner. Terus untuk yang punya kapal kan juga gitu sama. Untuk yang punya kapal, mereka kan dengan adanya wisata mangrove kan pengunjung itu datang ke sini, jadi makin banyak mereka kan naik kapal kan ada tarifnya juga, enggak, tapi alhamdulillah masih terjangkau. Jadi ya itu yang tadi punya kapal otomatis pendapatan ini ya, apalagi kalau pengunjung ramai di hari-hari libur nasional, di hari-hari besar, tahun baru, nah itu mereka besar itu, alhamdulillah udah besar pendapatan mereka. Oke, itu aja ya Bu. Makasih ya Bu. Nah itu tadi informasi sedikit tentang sejarah di wisata hutan mangrove ini.